Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 14, huwa amanatun li ummatihi. Nabi Muhammad itu menjadi penyebab keamanan. Jadi oleh Allah dijadikan penyebab keamanan untuk umatnya. Maksudnya apa? Dijadikan oleh Allah menjadi penyebab keamanan, artinya umatnya itu tidak diadab oleh Allah seperti Allah mengadab langsung umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu Nabi mereka ada. Jadi Nabi mereka hidup, seperti saya sampaikan kemarin di hadisnya itu, dan umatnya itu disiksa dalam keadaan Nabi ketika hidup. Nah, Nabi Muhammad tidak, umatnya itu tidak disiksa ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dalilnya diantaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hadis ini ada sabab nuzulnya. Di riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, suatu ketika Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di Mekah, berkata dan berdoa Abu Jahal, Allahumma in kana hadha huwal haqqah min indika fa amtir alaina hijaratan minas samaa aw i'tina bi'adzabin alimin. Jadi berdoa Abu Jahal, ya Allah, kalau apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah suatu kebenaran yang datang darimu, maka turunkanlah bebatuan dari langit, atau tibakanlah kepada kami, atau jatuhkanlah kepada kami siksa yang pedih. Maka turunlah terus turun Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan menyiksa mereka dan kamu Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa mustaghfirun, dan Allah juga tidak akan menyiksa mereka apabila mereka itu beristighfar, minta ampunan. Makanya siksanya itu setelah Nabi Muhammad hijrah, turunlah siksa kepada orang-orang kufar Quraisy yang tidak mau beriman. Terus ada juga masalah ini, ada satu hadis juga ketika Rasulullah sholat, ini hadis Sahih Muslim, di Bukhari nggak ada, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika beliau Abu Musa bersama para sahabat sholat maghrib, nah kemudian berkata di antara mereka itu, jalasna hatta nusalliya ma'ahu al-isya, kita duduk saja jadi sholat maghrib sampai kita sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tahu Rasulullah itu, tanya Rasulullah, karena sahabat masih ada di masjid, maziltum hahuna, kalian masih ada di sini? Kata Rasulullah alaihi wasallam, qulna ana ya Rasulullah, berkata maziltum hahuna, qulna ya Rasulullah, shallaina ma'akal maghrib, kami salat bersama engkau salat maghrib. Kemudian kita berkata, najlis hatta nusalliya ma'akal isya, kami masih duduk-duduk sampai menunggu Rasulullah salat isya. Kemudian apa kata Rasulullah? Ahsantum atau asobtum, oh benar. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit, kepala beliau mengangkat ketika dan sambil berdoa, berkata beliau itu, an-nujumu amanatun lis-sama, adanya bintang-bintang di langit itu menjadi keamanan untuk langit yang lain. Jadi langit dan isinya, selama masih ada bintang di langit, maka itulah menjadi penyebab keamanan. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama'u matu'at,
Tapi kalau sudah datang, terus sudah pergi bintang-bintang, nah atas samaah matuat, maka akan datang kepada langit apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, maksudnya kehancuran kalau sudah tidak ada bintang. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, nah wa ana amanatun li ashabi, dan adanya saya menjadi keamanan untuk sahabat-sahabatku. Jadi selama masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat-sahabatnya aman. Kemudian fa idza dhahabtu, kalau aku sudah mati, kalau aku tidak ada lagi, ata ashabi ma yu'aduna, maka akan datang kepada sahabatku apa-apa yang dijanjikan kepada mereka. Ini terjadi fitnah dan sebagainya. Kemudian berkata Rasulullah alaihi wasallam, wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabatku menjadi keamanan, penyebab keamanan untuk umatku. Setelah aku mati, ada sahabatku menjadi keamanan. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Tapi kalau sahabatku sudah pergi, tidak ada sahabatku lagi, sudah meninggal semuanya, wafat semuanya, maka akan datang kepada umatku apa-apa yang dijanjikan kepada mereka, yang terjadinya fitnah dan sebagainya. Ini hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Kemudian ada juga ketika Rasulullah salat kusuf, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dalam riwayatnya itu Allah berkata, suatu ketika terjadi gerhana matahari. Rasulullah berdiri lama sekali, rukuk lama sekali, berdiri lagi, lama sekali berdiri, rukuk lagi, berdiri lagi, kan 2 kali rukuk kan. Begitu juga di rakaat kedua, summa sajadah falam yakad yarfa, maka dia tidak segera berdiri, selalu sujud. Summa rafa falam yarka yusjudu, ketika sujudnya juga begitu, lama sujud, lama duduk antara 2 sujud, sampai akhirnya summa rafa'a fa'a wa fa'ala fi rakatil ukhra misal dzalik. Rakaat keduanya juga melakukan seperti itu, rukuknya lama, 2 kali rukuk itu juga, sujudnya juga lama. Kemudian setelah itu terus beliau berkata di akhir sujudnya, uffin. Nah, berkata terus, ya Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Alam tu'adni, diulangi lagi, alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Rabbku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwasanya engkau tidak akan mengadab umatku, wa ana fihim, dan saya ada di tengah-tengah mereka dan saya masih hidup. Alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun, bukankah engkau telah berjanji kepadaku ya Allah bahwasanya engkau tidak akan mengadab mereka dan mereka itu sudah beristighfar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mari kita akhiri qaulin muqarrab majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.